Halo semua, perkenalkan nama saya Indah Perdana, peserta Latsar CPNS tahun 2023 Angkatan 10 Kelompok 2 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dengan Widya Iswara, Ibu Yang Nur Mahlia SST Ankes. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya dari core value berakhlak, yaitu akuntabel. Apakah yang dimaksud dengan akuntabilitas? Apakah perbedaan akuntabilitas dengan responsibilitas? Baiklah, di sini akan dijelaskan. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Sementara responsibilitas itu adalah tanggung jawab yang berasal dari moral individu itu sendiri. Amanah seorang ASN menurut Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core values ASN berakhlak. Dalam konteks akuntabilitas, perilaku tersebut adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegrasi tinggi. Aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kerja. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara dua pihak, yaitu individu, kelompok, institusi dengan negara. Kemudian akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Boven tahun 2007, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Sedangkan akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Kemudian, akuntabilitas kelompok kerja. Sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Akuntabilitas terdiri dari perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Berikut adalah 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS. Yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Kemudian, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu, serta melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Selanjutnya saya akan mengimplementasikan core value akuntabilitas dalam lingkungan kerja saya di Puskesmas Pagurawan sebagai perawat. Dengan datang tepat waktu merupakan bentuk dari tanggung jawab kita terhadap pekerjaan kita. Dengan datang tepat waktu, kita dapat mempersiapkan pekerjaan kita agar dapat dilakukan secara efektif.
Menghemat energi yang tidak dipakai lagi dengan cara mematikan lampu saat sudah siang, mencabut dan mematikan alat yang sudah tidak kita gunakan lagi adalah tanggung jawab kita menggunakan barang milik negara secara efektif dan efisien. Melaporkan segala kinerja kita sebagai ASN dapat kita lakukan per bulannya dengan mengisi sasaran kinerja pegawai bulanan yang dapat dinilai oleh atasan kita. Dan tak lupa pula sebagai warga negara yang taat hukum, kita harus melaksanakan tugas kita sebagai warga negara dengan melakukan pelaporan pajak per tahunnya. Demikianlah hasil implementasi saya tentang core value akuntabilitas yang saya lakukan di lingkungan puskesmas saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.